mengibarkan bendera merah putih tidak boleh berhijab. Saksikan berikutnya. Sebelum kita tanya mengenai tanggapan tadi, saya mau tanya dulu. Mas selama bertugas ya sampai sekarang tentunya juga, pernah nggak sih ada larangan sebelumnya? Ini baru saya sampaikan di sini, di tempat lain baru saya sampaikan, Mas Ari. Jadi kita akan mencari ini daftar inventaris masalah ini, kejadian-kejadian yang terjadi ini. Kami menemukan ada laporan-laporan dari daerah, ternyata banyak juga calon-calon paskibraka yang mau lolos ke pusat itu, ditanyain sama tim seleksi. Kalau nanti kamu lulus di pusat, bersedia nggak lepas jilbab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua teman yang terus support di Cerita Untus. Nah, sekarang kita akan membahas satu topik yang nggak kalah seru ya, yang lagi heboh belakangan ini mengenai tidak diperbolehkannya paskibraka menggunakan hijab. Nah, ada beberapa komen yang tentunya juga mungkin menjadi sentilan buat kita. Saya akan bacakan, ini namanya min comments ya. Masalah mau disetujui atau enggak itu terserah ya, karena memang netizen Indonesia sekarang ini jaraknya antara jempol sama handphone aja. Jadi kita bacanya, tapi memang tajam-tajam sih ngomongnya ya. Yang pertama ini, BPIP Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang tidak Pancasilais, melupakan adanya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sangat tidak berbineka, bahkan melanggar hak memeluk agama sesuai pasal 29 Undang-Undang Dasar. Agama mana di Indonesia yang terganggu dengan hijab? Padahal mayoritas Muslim. Jelas aja yang dijalankan programnya Wahyudi gitu. Nggak berani nyebut juga kita. Tajam banget ya. Mau dibaca lagi nih? Nggak usah. Satu. Aduh. Ini nyebut namanya nih. Beliau adalah rektor UIN. Ini nggak sebut-sebut ya, udah nggak lagi ya. Yang melarang cadar, sekarang hijab. Terus pernah bilang agama adalah musuh Pancasila. Jadi kalau tanpa agama, beliau mau bikin catur sila aja kali. Pancasila tanpa sila pertama. Emang keren-keren ya orang Indonesia ya. Ada lagi yang juga menarik, tadi ada komen yang mengatakan anak cowoknya suruh bawa kontrasepsi, ceweknya suruh buka hijab. Macam-macam lah Indonesia nih. Nah, sekarang ini kita akan membicarakan mengenai paskibraka ya. Biasanya kalau 17-an itu kita melihat bagaimana paskibraka ini sebuah lambang atau juga mungkin simbol anak-anak muda Indonesia yang bisa dibilang keren gitu ya. Kemudian menampilkan orang-orang yang inilah pemuda sesungguhnya, sigap dan juga dengan begitu hikmat, dengan adab-adab terbaik mengibarkan bendera merah putih. Nah, yang menjadi permasalahan adalah ada peraturan baru tidak diperkenakan menggunakan hijab. Nah, sekarang sudah bersama kita Mas Irwan Indra. Beliau adalah mantan pembina paskibraka dan juga sekarang masih menjadi pengurus paskibraka. Langsung saja kita akan tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Irwan? Alhamdulillah sehat Mas Ari. Kayaknya hari ini lagi tur kemana-mana nih. Diminta penjelasan ya hari ini. Ya, jadi banyak yang harus kita jelaskan juga, kronologisnya, kemudian juga latar belakang dan seterusnya. Jadi emang hari ini full. Mohon maaf tadi agak telat juga Mas Ari. Jadi kemana aja tadi? Ke MUI? Tadi ke MUI, ke Komnas HAM juga, ke KPAI. Kemudian tadi terakhir kita ke DPR, ketemu Pak Ahmad Muzani tadi. Apa yang mesti dijelaskan? Yang pertama jelas bahwa ini tidak sesuai dengan undang-undang ya. Jadi ini kan sudah kita banyak mendapatkan masukan dari teman-teman di daerah, di provinsi-provinsi, kemudian juga ada juga dari orang tua, kemudian juga ada juga dari calon-calon paskibraka yang kemarin tidak jadi lulus ke pusat begitu ya. Nah, jadi kita menyampaikan tentang cerita-cerita itu. Sampai kemudian terjadi peristiwa yang kami sendiri juga merasa heran, kaget karena ini mendadak, Mas Ari. Jadi, mendadak ya? Loh, mendadak. Mas Irwan sendiri waktu jadi pembina dari tahun? Saya tahun 2016 sampai 2021. 21 belum lama berarti. Ya, ketika paskibraka pengelolaannya masih di Kemenpora. Ya. Nah, sekarang pindah ke BPIP. BPIP singkatan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Betul. Terus kemudian jadi pengurus paskibraka masih ya? Ya, kita ada Purna Paskibraka Indonesia (PPI). Jadi kita pengurus pusatnya. Oh begitu. Ya. Nah, sebelum kita tanya mengenai tanggapan tadi, saya mau tanya dulu. Mas selama bertugas ya sampai sekarang tentunya juga,
Pernah nggak sih ada larangan sebelumnya? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah ada larangan, nggak pernah juga ada menyuruh gitu ya. Jadi kalau ada yang pakai jilbab disuruh lepas, kita juga nggak pernah. Yang nggak pakai jilbab suruh kita pakai jilbab juga nggak pernah. Nggak pernah. Apalagi yang cowok ya, nggak pernah kita suruh pakai jilbab. Ah, itu dia. Apalagi cowoknya bercadar. Oh gitu. Jadi memang sebenarnya nggak mengenai apa namanya outfit, ketika yang pakai hijab pun, pakai jilbab pun, itu pun disesuaikan dengan busana paskibrakanya kan? Disesuaikan dengan busana paskibraka. Kalau kita lihat sejarah ya, sebenarnya kan dari dulu sudah, bahkan yang pertama kali mengibarkan bendera itu juga yang kalau dilihat ada gambarnya itu pakai kerudung. Yang mengibarkan dulu. Iya, yang cewek itu ada nanti mungkin kalau mau di Google itu ya, pakai kerudung. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu dibentuklah paskibraka begitu ya, yang terdiri dari anak-anak sekolah. Memang waktu itu mungkin kerudung belum terlalu populer, jilbab belum terlalu populer. Jadi memang Orde Baru kan belum banyak yang pakai jilbab. Nah, tapi tahun 2002 pertama sekali dipelopori oleh paskibraka dari Aceh. Ya. Pertama kali beliau yang memakai jilbab di nasional. Paskibraka nasional. Jadi paskibraka ada nasional, provinsi, kabupaten, kota. Di nasional pertama sekali yang mempelopori itu tahun 2002 dari Aceh. Nah, setelah itu baru kemudian provinsi-provinsi lain mengikuti 2003, 2004 terus sampai sekarang, dan nggak ada masalah selama. Nggak ada masalah sebenarnya ya. Makanya ketika Mas Irwan tadi bilang kaget, loh, kok kaget? Emang Mas Irwan sebelumnya belum dikomunikasikan gitu? Jadi gini Mas Ari, nggak ada pemberitahuan ya. Jadi kami itu karena memang sini rutinitas setiap tahun ya ada paskibraka ini dan ada pengukuhannya, ada gladi bersih dan sebagainya. Kita mengikuti terus kan, karena kita kan mantan paskibraka juga. Jadi ngelihat, nah kagetnya itu pas waktu pengukuhan kemarin di IKN, kita lihat awalnya sih ya biasa aja gitu, ngelihat, wah keren pengukuhannya di IKN gitu kan. Tapi kok kayak ada yang janggal, kok seragam, kayaknya kok seragam semua ini, nggak ada yang pakai jilbab. Apa iya teman-teman provinsi semuanya itu mengirimkan utusannya itu nggak ada yang pakai jilbab? Awalnya cuma bertanya-tanya dalam hati gitu kan. Nah tiba-tiba ada, kita punya grup Purna Paskibraka seluruh Indonesia kan. Tiba-tiba ada yang nyeletuk dari Sulawesi Tengah, dari Palu. Ini pasukan peserta dari Palu, dari Sulawesi Tengah. Awalnya berhijab, kenapa kok sekarang nggak berhijab? Nah dari situ terus, oh dari Aceh juga, dari Sumbar juga, dari dari situ. Kalau nggak salah ada 18 orang kan ya? Akhirnya kita lihat, kita telusuri ada 18 orang. 18 orang putri yang awalnya berhijab, pada saat pengukuhan tidak berhijab. Bahkan, nah setelah kita telusuri, kita cek, ada yang mereka ini saya agak terharu juga ya, sedih lah gitu ya. Ada yang sejak SD, SD terbiasa hijab gitu ya. Harus lepas gitu kan. Masya. Dan dia ya orang tuanya pasti akan sangat kecewa dengan hal itu gitu ya. Betapa sulit mempertahankan begitu ya nilai-nilai Islam di daerahnya, di keluarganya, bahkan orang tuanya kan menanamkan nilai-nilai itu kan nggak mudah. Dengan mudahnya BPIP melakukan sebuah kebijakan yang menurut saya itu konyol sekali gitu loh. Dan ini terus terang, dan saat itu juga saya langsung tergerak ya, saya posting langsung saya punya akun sosial media di Facebook, dan ternyata viral, dibagikan udah 15 ribuan sekarang mungkin ya. dan itulah yang terjadi sekarang gitu ya. Masya Allah. Jadi, Mas Irwan nih pahala jariahnya luar biasa berarti ya. Kalau nggak ada awareness seperti ini, bagaimana kita tahu ada kebijakan ini? Sebenarnya kan nggak dikomunikasikan. Nggak dikomunikasikan. Jadi yang melatar belakangnya itu kan ada terbitnya peraturan kepala badan ya, Kepkaban, keputusan kepala badan Prof Yudian itu, dan ditandatangani baru tanggal 1 Juli. Sedangkan proses seleksi paskibraka itu sudah dimulai sejak Februari. Artinya kan memang tidak dikomunikasikan ini. Apakah memang mereka ketika didaftar mau ikut paskibraka bersedia nggak lepas jilbab, misalnya begitu kalau dikomunikasi. Kalau dikomunikasi dari awal mungkin sudah banyak yang mundur. Udah setengah jalan, sudah mulai diklat, baru keluar Kepkaban ini. Kepkabannya juga tidak secara tertulis menyatakan pelarangan jilbab, enggak. Cuman di situ nggak ada aja peraturan badan yang sebelumnya yang menyatakan bahwa
ada uniform putri yang membolehkan ciput itu ya, pelindung jilbab itu bagi peserta putri yang memakai kerudung, memakai jilbab, memakai hijab. Nah, itu ada di Perban tahun 2022. Perban ini juga yang menerbitkan BPIP tahun 2022, peraturan badan namanya. Tapi 2024 Kepala Badan menerbitkan keputusan Kepala Badan tahun 2024 yang perihal ciput tadi itu, uniform putri itu dihilangkan. Itu yang melandasi kenapa kemudian Kepkaben mengambil keputusan bahwa tidak ada menggunakan jilbab. Jadi bisa ada kemungkinan di tahun-tahun depan nggak ada yang pakai jilbab. Itu yang kami khawatirkan, Mas Arya. Jadi peraturannya secara nggak langsung ini nggak pakai jilbab ya, nggak pakai jilbab dibuka. Nah, gitu. Jadi itu yang makanya ini yang jadi kekhawatiran kami. Memang sekarang mereka sudah minta maaf, BPU sudah minta maaf, kemudian Kaset Pres sudah minta maaf, sudah menjelaskan semuanya gitu ya. Kemudian Kaset Pres juga yang atas perintah istana mungkin ya sudah memerintahkan BPIP untuk adik-adik yang pakai hijab tetap boleh pakai hijab. Sudah diperintahkan seperti itu. Tapi bukan itu perjuangan kami sekarang. Harusnya kan kita selesai nih, udah aman. Kita nggak ingin ini menjadi legacy, menjadi kebijakan ke depannya. Sehingga adik-adik yang punya niat jadi paskibraka tapi karena berhijab jadi terhalang gitu ya. Jadi nggak ingin lagi paskibraka gitu ya. Jadi ada kemungkinan akan disuruh tanggalkan gitu misalnya kalau mau dilanjutin misalnya gitu kan. Betul. Khawatirnya juga nanti merembet kemana-mana, nggak cuma paskibraka, pramuka, lama-lama sekolah nggak boleh lagi. Ini bahaya. Kita kembali ke zaman jahiliyah lagi, kemunduran lagi kan. Kalau gitu. Seperti ini kalau terjadi seperti itu. Memang ada kerugian apa kalau pakai hijab sebenarnya untuk seorang paskibraka kalau menurut pandangan Mas Herman? Kalau apa kostumnya jadi kurang menarik atau apa gitu? Kalau misalnya kenapa sih enggak? Kalau menurut saya justru malah semakin jauh kelihatan lebih elegan. Elegan menurut saya malah. Lebih menawan, lebih kelihatan anggun ya, cantik gitu ya. Jadi kelihatan menarik lah gitu kalau pakai jilbab dibandingkan enggak gitu ya. Mohon maaf saya pandangan pribadi ya. Dan itu juga dibuktikan dengan paskibraka sebelumnya, banyak juga yang pasukan-pasukan inti itu berhijab. Bahkan pembawa baki juga ada beberapa yang pakai hijab gitu. Jadi nggak ada masalah. Apakah pakai hijab langsung bisa menghalangi langkah tegapnya mereka, hormatnya mereka? Enggak kok, selama ini nggak ada masalah. Nah bahkan TNI Polri sekarang pun sudah boleh berhijab. Kalau itu mengganggu harusnya TNI Polri nggak boleh berhijab dong. Iya. Gitu. Kenapa hal yang begini-begini yang jadi kontraproduktif? Sebenarnya kita pikirin sesuatu lagi yang ke depan gitu, malah hal-hal yang semestinya nggak menjadi polemik malah dibuka ya, sayang sekali. Gitu. Itulah. Ada bahkan ya salah seorang public figure ya, selebgram juga gitu. Dulunya juga paskibraka juga, pakai hijab dia. Yeah. Kemudian dia ikutan berbicara juga di sosmednya gitu karena dia merasa nggak ada ininya apa-apa gitu yang terhijab dengan pengibaran bendera itu. Harusnya yang banyak didiskusikan itu tentang bagaimana kualitas pasca pengibaran ini, adik-adik paskibraka itu semakin lebih baik, lebih meningkat kepahamannya tentang nasionalisme, tentang wawasan kebangsaan. Bukan malah membenturkan masalah-masalah yang menurut saya melanggar nilai-nilai Pancasila, yang justru yang melanggar itu yang harusnya kita jadikan tauladan terhadap Pancasila itu sendiri, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Mereka harus jadi teladan harusnya. Mestinya. Ini malah mereka yang melanggar. Malah yang di komen ada bilang bahwa ini melanggar HAM jatuhnya kan ya karena itu hak asasi dalam makhluk agama. Betul. Dan tadi kami ke Komnas HAM, kami sudah melaporkan ini ke Komnas HAM. Ini melanggar hak asasi manusia. Dan kami ke KPAI. Kenapa KPAI? Adik-adik ini masih terikat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Mereka itu masih di bawah 18 tahun. Oh iya. Jadi memang ini sudah banyak undang-undang yang dilanggar gitu loh. Melanggar undang-undang dasar, melanggar nilai-nilai Pancasila, melanggar undang-undang perlindungan anak, melanggar hak asasi manusia. Luar biasa ini. Jadi alasan yang kami dengar kan ini demi kebinekaan. Kira-kira binekaan yang mana sih yang dilanggar itu? Itu juga kita bertanya-tanya itu ya. Justru bineka itu ketika ada yang pakai dan enggak kan? Betul, jadi bineka. Betul, itulah berbeda-beda kan, tapi tetap satu juga gitu. Jadi justru binekanya juga harus sama. Harus sama. Ya kalau mau disamakan kenapa enggak dijilbabin semua gitu? Iya. Kenapa harus dilepas semua? Coba kalau dijilbabin semua, gimana kira-kira reaksinya? Wah, kalau itu pasti diramein. Nah, lebih rame lagi kan. Kenapa harus dilepas semua gitu? Iya.
Waduh. Nah kira-kira dampaknya apa sih dengan kebijakan ini gitu terhadap keberagaman yang ada di Paskibraka gitu apa gitu. Bukan berarti kita kemudian mendiskreditkan yang nggak berhijab juga, itu kan haknya masing-masing kan gitu. Betul, ibaratnya. betul. Justru sebenarnya sebuah pilihan yang kemudian Paskibraka ini pilihan privasi dari para Betul. Paskibrakanya gitu ya. Tugas kalian dan mengibarkan bendera dengan sesempurna mungkin gitu Betul. ya. Bukan ada agamanya apa. Betul. Kemudian pakai hijab atau enggak, bukan itu kan Betul. gitu. Kira-kira apa sih dampaknya dengan ini? Ya, jadi Mas Ari ini teman-teman se-Indonesia ini kan banyak latar belakang yang berbeda-beda juga. Iya. Pengurus-pengurus provinsi itu bahkan ada yang agamanya Nasrani, Hindu, Buddha itu ada. Bahkan mereka protes keras. Teman-teman di contoh misalnya di Sulawesi Utara, ketua Purna Paskibrakanya itu Nasrani. Dia sudah rilis media di mana-mana mengecam tindakan Respect DPD. sama dia tuh ya. Betul. Jadi memang ini bukan semata-mata masalah apa namanya keyakinan agama Islam saja, tapi ini sudah ada nilai-nilai Pancasila yang udah dilanggar. Ini nggak benar gitu loh. Dia Paskibra yang bener dia. Bineka Tunggal Ika banget ya. Itu baru namanya Bineka Tunggal Ika Iya. kalau menurut saya daripada yang sebelumnya ini gitu ya. Terus Gitu. kira-kira apa jadi di dalam grup itu didiskusi apa? Ya macam-macam ya. Ini kan masalah apa namanya keyakinan. Jadi dulu kami waktu masih jadi pembina juga tadi saya sampaikan kita nggak pernah memaksakan yang nggak pakai jilbab disuruh pakai jilbab itu juga nggak pernah. Apalagi yang pakai jilbab suruh lepas itu kita nggak pernah. Dan ini juga ini baru saya sampaikan di sini, di tempat lain belum saya sampaikan Mas Ari. Jadi kita akan mencari ini daftar inventaris masalah ini kejadian-kejadian yang terjadi ini. Kami menemukan ada laporan-laporan dari daerah, ternyata banyak juga calon-calon paskibraka yang mau lolos ke pusat itu ditanyain sama tim seleksi. Kalau nanti kamu lulus di pusat, bersedia nggak lepas jilbab? Coba itu Mas Ari. Kalau kamu lolos di pusat, bersedia nggak lepas jilbab? Nah, ketika dia jawab tidak bersedia, nggak diluluskan. Nggak lolos. Dan itu keyakinan teman-teman di daerah banyak yang menyampaikan seperti itu. Jadi memang ini sudah terstruktur, sistematis dan masif menurut saya ini ya kejadian ini. Jadi sampai di seleksinya juga sudah mulai ini belum saya ceritakan di teman-teman, baru sini saya sampaikan ini. Karena memang ini perlu dipahami bahwa ini sepertinya sudah terencana. Meskipun sepertinya kejadiannya seperti mendadak, tapi menurut saya ini sudah terencana. Makanya saya langsung bersuara itu, langsung saya sampaikan di media sosial, ini harus dilawan. Jangan ini sampai. Baru ngehnya kapan sih Mas Irwan sendiri? Ngehnya waktu pengukuhan kemarin itu, baru ngeh kita itu. Gara-gara pengukuhan di istana di IKN, ngelihat pengukuhannya kok kayaknya ada yang. Itu waktu itu ngelihatnya ya, kok kayak ada yang aneh ya, apa ya? Loh, kok semuanya nggak ada yang pakai jilbab ya, gitu ya? Itu pertama kali itu ya. Apakah memang betul teman-teman utusan provinsi ini semuanya nggak ada yang berjilbab? Nah itulah dari situ awalnya itu loh. Terus wah rame kan? Ternyata ada 18 dan itu ada kemungkinan juga harusnya lebih dari 18 karena tadi yang dia tidak bersedia melepas jilbabnya lebih memilih dan itu banyak Mas Ari. Ada teman saya juga, saya tidak izinkan anak saya gitu kan. Alhamdulillah nggak lolos nasional. Kalau lolos nasional dia harus lepas jilbab gitu ya. Sampai begitu ada orang tua yang kalau misalnya fair semua berhijab mungkin. Makanya pertanyaan saya juga dalam benak saya gini, ini ada masalah apa sih sebenarnya? Apakah sekarang paskibraka jadi Islamofobia? Apakah kalau berhijab kemudian menurunkan harkat martabat negara gitu ibaratnya? Kalau digini kan ibaratnya ada satu hal yang bisa dibilang nggak boleh kelihatan kalau paskibraka itu Islami gitu. Apa sebenarnya pertimbangannya? Kalau dari tadi mungkin alasannya kebinekaan, ternyata pas kita perbicaraan di sini nggak ada juga ada, malah sebaliknya kan gitu. Nah itu sepertinya Mas Ari harus ngundang Prof Yudiannya ke sini untuk karena dia yang tahu alasannya. Sampai sekarang kita mencoba meraba-raba mencari itu apa sih? Olimpiade juga kemarin banyak atlet yang pakai jilbab nggak masalah, bahkan renang juga ada yang pakai jilbab. Terus juga TNI Polri juga berhijab. Lalu apa masalahnya dengan paskibraka ini? Tadi keanggunan. Justru banyak yang mengatakan lebih anggun gitu ya, lebih kelihatan lebih anggun, lebih menawan gitu. Jadi apa? Mengganggu? Nggak ada. Mereka enjoy aja. Bahkan latihan mereka tiap hari itu masih pakai jilbab.
yang berjilbab ini. Makanya latihannya Mas? Kecuali ketika nanti acaranya harus dibuka gitu. Betul, makanya Prof Yudian kemarin menyampaikan, kepala BPIP, mereka itu tidak menggunakan hijab hanya pada saat pengukuhan, pengibaran dan penurunan bendera dan acara-acara kenegaraan. Jadi nanti ketika selesai 17-an itu ya, penaikan penurunan, nanti ada satu event lagi, perayaan hari peringatan kelahiran 1 Juni itu, hari kelahiran Pancasila. 1 Juni mereka bertugas lagi mengibarkan. Nah, itu kata Prof Yudi, mereka lepas jilbab lagi. Gitu. Jadi hanya pengukuhan, pengibaran, acara kenegaraan. Selain itu, mereka boleh, kami menghargai kata beliau. Kami menghargai keyakinan mereka boleh berjilbab lagi. Jadi selama ini mereka latihan pakai jilbab, bahkan gladi kemarin pakai jilbab, renungan suci pakai jilbab. Nah, tiba-tiba lepas jilbab pada saat pengukuhan. Emang ini ID card jilbab ini bisa dilepas, bisa dipasang? Tapi mungkin aja begini ya. Sepertinya Prof Yudi nggak paham hijab itu apa gitu. Mungkin dia non muslim ya, Prof Yudi ini. Kalau kelihatan dari omongannya beliau tuh nggak paham hijab itu apa. Beliau nol banget pengetahuan mengenai hijab. Beliau itu gitu. Mantan rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Waduh. Lah gimana kok non muslim? Seperti nggak paham soal hijab. Makanya itu. Gitu. Ya mungkin ada, atau mungkin dia punya pemahaman yang lain tentang tidak wajibnya jilbab mungkin ya. Tapi kan tidak kemudian pemahamannya beliau itu dipaksakan kepada yang lain. Pemahaman yang lain kan ada yang mewajibkan jilbab gitu kan. Dan saya sendiri juga jilbab itu wajib gitu. Tapi mungkin beliau tidak percaya dengan itu kan, tidak, pemahamannya bukan seperti itu ya. Tapi jangan dipaksakan dong yang lain ikut pemahaman dia. Iya. Ini relate dengan komen dari min komen tadi gitu ya. Beliau juga yang mengatakan bahwa agama adalah musuh dari Pancasila, gitu, dari BPIP gitu. Tapi sebenarnya kan narasi tersebut tidak ada hubungannya dengan Paskibraka sih sebenarnya. Tadi saya pikir mungkin karena beliau juga bukan orang yang bukan Muslim ketika berpendapat seperti itu. Dan gitu, pendapat itu bukan cuma diserang oleh teman-teman Muslim. Agama itu kan bukan cuma agama Islam. Teman-teman non Muslim juga marah dengan sikap itu. Berarti bukan cuma Muslim aja yang menjadi musuh Pancasila. Kristen, Hindu, Buddha, semua jadi musuh Pancasila kalau seperti itu komennya. Seluruh negara dong musuhnya Pancasila. Lah iya. Karena semuanya beragama. Lah iya, kan dia bilang agama musuh Pancasila. Jadi bukan cuma agama Islam, semua agama dong. Ini berarti uniknya adalah Pancasila adalah musuhnya sila pertama. Nah, padahal di situ sila jelas. Pertama adalah musuhnya Pancasila itu. Betul. Luar biasa. Tapi beliau rektor ya. Kita hormati. Ya, beliau juga melarang menggunakan hijab ketika menjabat di kampus waktu itu ya. Ya, cadar. Hijab cadar ya. Tapi ternyata saya pikir non Muslim gitu. Mungkin menghormati kebijakan ketika menjabat, tapi nggak taunya beliau seorang Muslim juga. Nah ini mungkin tinggal dinilai sama teman semua aja ya. Ini saya juga berdalam ranah yang tidak untuk menilai itu, tapi mungkin kalau ada beliaunya saya akan tanya. Nah, gitu ya. Bagus. Benar. Baiknya diundang besok beliau ke sini. Nah, kalau bagaimana mengenai pendapat orang tua dari mereka semua? Biasanya orang tua yang memakaikan hijab anak sejak kecil. Memang orang tua itu sudah punya visi mengenai pertumbuhan anak wanita seperti apa dan sudah apalagi sudah ada dari SD gitu kan. Menggunakan hijab pada saat remaja apalagi mungkin belum balik adalah sebuah pola pendidikan parenting dari orang tuanya memiliki visi tertentu tentunya juga dalam Islam gitu. Terus pendapat orang tuanya itu gimana ketika kemudian mestinya di sesuatu yang membanggakan malah berita itu seperti sambar petir gitu. Ya. Ya, saya kan juga orang tua yang punya anak perempuan juga. Jadi maksud saya ini juga harusnya bisa dipahami oleh semuanya, bukan cuma orang tua dari Paskibraka juga. Bagaimana perasaannya gitu ya ketika anaknya disuruh lepas jilbab. Dan ini sudah kita cross check ke mereka, para orang tua. Awalnya mereka heran gitu, nggak ada sebelumnya ada peraturan seperti ini. Bahkan kalau kata Prof Yudian, peserta Capaska itu sudah diberikan surat materai tanda tangan tentang kesukarelaan itu. Itu kesukarelaan artinya mereka bersedia mengikuti aturan dan tata tertib yang diberlakukan selama pemusatan latihan. Kan itu nggak ada eksplisit tentang buka hijab. Benar. Tapi itu yang dipakai Prof Yudian bahwa mereka sukarela, tanda tangan pakai materai,
sukarela kok pakai tanda tangan pakai materai, gimana ceritanya? Nah, orang tua sudah banyak yang ngasih penjelasan, mereka kecewa, belum pernah ada pemberitahuan masalah ini. Tadi saya ceritakan juga bahwa bahkan ada di di mana di Nusa Tenggara Barat yang orang tuanya sudah meninggal, ayahnya sudah meninggal, ya keluarga yang lainnya protes ini jangan sampai jadi dosa jariah dari ayahnya gitu. Di Kalimantan Barat dari Singkawang itu yang pakai hijab juga orang tuanya protes, nggak terima, apalagi Aceh ya. Aceh itu bahkan sudah kirim surat ke Kesbangpol minta supaya anaknya dikembalikan ke Aceh. Tegas ya. Tegas dikembalikan, dan ini banyak sikap dari Gubernur Sumatera Barat juga sudah berstatement gitu ya. Pulangkan itu adik-adik dari provinsi, jadi nggak usah buat apa mengibarkan bendera pusaka kalau melanggar keyakinan gitu ya. Iya memang betul, ketika harus lepas hijab ya ngibarin bendera jadi nggak penting. Betul. Lebih penting hijab itu kan gitu. Ini ya ternyata reaksinya luar biasa ya. Mungkin ya kita nggak tahu ada apa di belakang ini disayangkan sekali gitu ya. Apalagi mungkin ya ini sesuatu yang akan menjadi simbol gitu ya dalam pengibaran kemerdekaan Indonesia. Ya mudah-mudahan ini akan menjadi satu pelajaran buat kita semuanya gitu ya. Apalagi ketika kita menandatangani sesuatu, kemudian apakah kemudian surat itu lebih berhak dari hak asasi manusia itu gitu ibaratnya kan. Walaupun dengan materi sekalipun nggak disebutkan di situ dalam itu harus melepaskan hijab, nggak disebutkan di situ. Bahkan Kepkabannya juga tidak ada keterangan di situ bersedia melepas di uniformnya itu tidak memakai jilbab, itu juga nggak ada. Jadi semacam kalau di Islam tuh apa goror kali ya, apa gimana ya? Ibaratnya kayak silakan duduk, boleh duduk kok, pas duduk katanya bayar gitu. Sesuatu yang menjebak gitu ya. Yang aneh itu kan pada saat pengukuhan boleh pakai, nanti lepas pengukuhan boleh lepas. Itu nanti sama kayak saya tulis juga di Facebook itu, saya buat begini. Itu sama saja kayak logika begini, tanggal 17 Agustus nanti semuanya boleh nggak sholat. Nanti 18 Agustus boleh sholat lagi gitu kan. Itu gimana? Kan ini masalah keyakinan kita kan. Jilbab itu kan wajib, sholat juga wajib gitu kan. Jadi kalau boleh dulu sementara nggak menggunakan jilbab, boleh dulu dong sementara nggak sholat gitu kan. Ini kan pemahaman yang itu mungkin itu kali, itu baru nasab baru kali ya, ini baru, aliran baru. Ya unik juga ya, padahal semestinya di hari kemerdekaan itu adalah hari yang membanggakan buat teman paskibraka. Betul. Bangga menunjukkan kepada banyak orang gitu, kemudian bangganya menjadi orang yang menjadi wakil dari seluruh Indonesia untuk mengibarkan bendera pusaka gitu. Nah di situ tentunya pasti untuk mereka yang berhijab, mereka malu untuk menampilkan kejadian itu justru karena aslinya kan dia berhijab kan gitu kan. Malah ya jadi takutnya malah mestinya dia banggakan itu jadi malah jadi nggak jadi sesuatu yang menjadi coreng besar selama sejarah hidupnya. Tapi ini mudah-mudahan tidak menjadi satu ibaratnya sebuah hal yang menjadi kemudian di tahun depan rekrutmennya yang nggak berhijab gitu. Betul. Kan ditakutkan akan seperti itu nih. Betul. Jangan-jangan nanti akan terjadi seperti itu. Kalau masih seperti itu pemahamannya ya, jangan-jangan nanti udahlah daripada polemik kita khusus merekrut yang tidak berhijab aja semua gitu, daripada nanti polemik gitu kan. Nah, itu yang kami khawatirkan. Makanya kami terus sekarang bereaksi, bukan cuma pada saat Kasetpres sudah mengatakan boleh berjilbab di tanggal 17 besok, tapi kami maunya supaya ini diperjelas dulu ini tentang status Perban dan Kepkaban ini. Jangan sampai nanti ini jadikan sebagai payung hukum mereka untuk merekrut justru yang tidak berjilbab semuanya itu. Dan adik-adik yang berjilbab punya keinginan paskibraka ke depan nggak mau lagi jadi paskibraka. Atau dilarang orang tuanya? Dilarang orang tuanya, dilarang masyarakatnya. Padahal paskibraka tadi Mas Ari juga menyampaikan ini ya pilihan kan, diseleksi dari mulai sekolah, kemudian kecamatan, kabupaten, provinsi sampai pusat dengan dengan macam-macam penilaiannya, bukan cuma soal fisik, tapi juga soal mental, soal kecerdasan, semuanya dites begitu. Makanya waktu itu TNI mempersilakan adik-adik lulus paskibraka pusat atau nasional itu masuk TNI tanpa seleksi lagi, karena mereka sudah melalui proses seleksi dari awal tuh yang sudah kira-kira mirip TNI begitu.
Oh, udah memenuhi syarat seperti Sudah itu memenuhi ya. syarat gitu. Jadi memang nggak perlu seleksi lagi gitu. Mendapat privilege begitulah kira-kira dari alumni Paskibraka. Nah, kira-kira nih Mas Irwan sebagai penutup, ada pesan nggak buat adik-adik calon Paskibraka yang sekarang dan juga yang akan atau tertarik masih ingin punya cita-cita dari Paskibraka? Ya, untuk adik-adikku Paskibraka seluruh Indonesia yang nanti mungkin akan melaksanakan tugas, ya jangan pernah takut ya, jangan pernah khawatir dengan keyakinan kalian, terus berjuang ya, terus yakini keyakinan kalian itu. Kami senior-senior kalian, kakak-kakak kalian ada di belakang kalian, mendukung kalian semuanya. Nah, untuk adik-adik yang lain yang nanti punya cita-cita jadi Paskibraka, mungkin yang sekarang masih duduk di bangku SMP, juga jangan khawatir juga ya tentang kejadian-kejadian seperti ini. Ya, kami akan terus mengawal, kami akan terus melindungi hak-hak keyakinan-keyakinan dari masing-masing kalian. Insya Allah kita akan berjuang terus. Masya Allah, mudah-mudahan cita-cita tersebut tetap ditanam dan tetap berusaha. Semoga tahun depan yang sekarang masih dalam tahap proses bisa menjadi pengibar bendera pusaka, dan mudah-mudahan hal ini hanya terjadi polemik di tahun ini aja, nggak seterusnya. Amin. Dan pengibar bendera pusaka, entah itu apapun keyakinannya, diberikan ruang yang sama dan juga kesempatan yang sama. Ya, terima kasih Mas Irwan nih. Sama-sama, Pencerahan Mas luar Ari. biasa. Mudah-mudahan bisa duduk lagi di sini untuk menceritakan kehebatan Paskibra Indonesia dalam sesuatu yang lebih forward gitu ya. Ya, jadi Paskibraka itu jadi orang yang beruntung, bukan cuma Mas Ari aja. Oh iya dong. Waduh. Ya. Inilah dia langsung info dari Mas Irwan. Beliau lah orang pertama yang kemudian memberikan komunikasi yang jelas bahwa ada sesuatu yang berbeda di Paskibraka tahun ini. Dan bagaimana mengenai pendapat teman-teman, monggo silahkan tulis di kolom komen ya. Dan tentunya juga disarankan untuk komen-komen yang positif dan membangun. Nah, Mas Irwan, untuk teman-teman yang mau mampir ke akunnya Mas Irwan, apa akunnya? Ya, kalau di Facebook Irwan Indra, ya, kemudian kalau di IG juga irwanindra.id. irwanindra.id. Ya, silakan di-follow guys. Langsung aja teman-teman semuanya, jika dirasa ini menarik, monggo share sebanyak-banyaknya ke teman-teman semuanya, ke jaringan sosial media teman-teman semuanya, agar kita semua mendapatkan keuntungan akan edukasi. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.